Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat muslim. Semoga kesempatan kita kali ini dapat diberikan kesempatan kesehatan dan juga umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa bertemu di sore hari ini di program Cahaya Indah Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa pula juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Para sahabat muslim, walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi, tapi kita senantiasa selalu berupaya untuk produktif dan juga beraktivitas seperti biasanya. Dan sangat pas rasanya karena kali ini kita bisa dipertemukan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Semoga puasa para sahabat muslim ini dapat diberikan kelancaran dan dapat memanen pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah hijrah sahabat X-Bank yang alhamdulillah telah ada juga di dalam meeting kita kali ini ada Bapak Emir Parutusi SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Bapak Emir Paturusi. Nah, para sahabat muslim, begitu banyak cara yang Allah berikan supaya hambanya bisa keluar dari dosa riba. Hanya saja kita keluar dari kerjaan riba dan niatnya karena Allah SWT, maka ada nilai pahala lebih. Dan Allah akan berikan jalan keluar dan pengganti yang lebih baik. Tapi kalau kita keluar dari kerjaan dan niatnya mendapatkan dunia, mungkin kita tidak akan menemukan ketenangan dan juga keberkahan. Atau malah bisa jadi kita akan masuk ke dalam lubang dosa yang sama. Nah, oleh karena itu, kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah hijrah sahabat X-Bank oleh Bapak Emir Paturusi SEMM. Beliau merupakan Ketua X-Bank Makassar, pengurus KPMI Korwil Makassar, mantan akun manajer dan analisis kredit di bank konvensional dan juga syariah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan kisah hijrah sahabat X-Bank sore hari ini kepada Bapak Emir Paturusi SEMM. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita semua hingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang mulia dan memiliki pahala yang sangat besar, itu puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, dan semoga Allah meridhai kegiatan ini, meringankan langkah-langkah kita untuk selalu menuju kepada kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, sosok yang harus kita ikuti dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya menjelaskan atau menyampaikan kisah hijrah yang saya alami selama
kerja di bank, perlu persamaan dulu persepsi bahwa hijrah ini bukan hanya pindah pekerjaan, bukan hanya pindah profesi, tetapi lebih dari itu hijrah adalah satu hal yang mengantarkan kita dari apapun yang Allah tidak ridhoi menuju ke segala hal yang Allah ridhoi. Tentu untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan akhirat. Saya kerja di bank tahun 2009, salah satu bank syariah terbesar waktu itu. Awalnya memang saya kuliah jurusan perbankan. Waktu itu memang pekerjaan yang salah satu menurut masyarakat waktu itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan pekerjaan lain itu di perbankan. Saya kuliah di perbankan, jurusan manajemen perbankan. Nah, sebelum lulus kuliah, alhamdulillah, waktu itu saya bilang alhamdulillah karena sebelum lulus kuliah sudah diterima di bank. Waktu itu sudah selesai ujian meja. Dan waktu itu juga, waktu tes, itu ada 300 lebih orang yang dicari waktu itu satu. Ya dulu saya bilang alhamdulillah, tapi ternyata ya saya sendiri yang lulus. Ya sekarang harus sadar ya dulu alhamdulillah, sekarang ya mungkin sebaliknya saya berpikir. Di bank itu saya bekerja sebagai front office detailer kurang lebih 2 tahun. Selama pekerjaan banyak hal yang saya pelajari dalam hal bagaimana di bank itu adalah satu sistem yang betul-betul sangat teratur, rapi dan sebagainya. Nah, selama pekerjaan awal-awalnya ya tidak ada kendala dan sebagainya, saya menikmati. Namun berjalan tahun kedua semacam ada tanda waktu itu, tapi saya mungkin kurang sensitif atau belum mendapat hidayah. Tapi waktu itu saya keluar dari bank, lanjut sekolah di S2. Keluar dari bank, mungkin itu hijrah, tapi waktu itu saya belum tahu bahwa itu hijrah dan mungkin belum dapat hidayah waktu itu. Saya lanjut buka usaha sendiri. Alhamdulillah waktu itu saya belum tikar college. Yang saya berpikir lagi bagaimana mendapat penghasilan yang waktu saya kerja di bank dulu sangat memadai, ya kerja di bank lagi. Jadi saya melamar kembali ke salah satu bank syariah. Diterima di bank syariah. Alhamdulillah waktu itu yang tes, alhamdulillah. Waktu itu yang tes 900 orang lebih, yang dicari 3 orang sebagai account officer. Dan salah satunya saya yang diterima. Tapi diterimanya ke konven. Jadi karena waktu itu nilai saya tertinggi dari syariah ditarik ke konvensional. Nah, di konvensional ini banyak hal yang saya pelajari, banyak hal yang membuat saya sadari bahwa ternyata untuk kenyamanan atau keamanan atau ketentraman hati tidak bisa kita dapat dari materi. Karena waktu itu pendapatan saya lumayan, ada usaha sampingan, ada gaji tetap, usaha jalan, tapi semuanya itu tidak memberikan kedamaian lah dalam hati atau hasanah dalam hati. Semua yang saya dapatkan waktu itu terbilang hanya membawa kepada hal-hal yang negatif atau kepada hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Di bank konvensional ini saya 2 tahun lebih, 2 bulan. Dan walaupun saya kerja di bank, saya tetap sholat duha, saya rutin dalam sholat duha. Dan mungkin disitulah Allah memberikan petunjuk bahwa ya kerja di bank, sebaik apapun kita kerja, seterampil apapun kita kerja, prestasi yang kita capai luar biasa, itu
tidak bisa membawa kita kepada titik yang Allah ridhoi untuk kebahagiaan kita. Semua kayak terasa hampa. Jadi waktu itu saya berpikir, saya coba pindah ke bank syariah lagi. Saya melamar di bank syariah yang lain, alhamdulillah diterima dengan posisi yang lebih bagus, dengan gaji yang lebih tinggi. Dan di sana waktu itu saya berpikir ya mudah-mudahan saya bekerja di bank syariah ini, inilah merupakan jalan keluar atau hidayah dari Allah bahwa inilah pekerjaan yang terbaik bagi saya. Ya, pindahlah saya ke bank syariah. Awal-awalnya saya berpikir ya mudah-mudahan ini bank semoga betul-betul sesuai syariah yang diajarkan Rasulullah, diajarkan oleh Al-Quran, oleh hadis, sunnah, dan oleh sahabat dan para ulama. Nah, tapi ternyata masuk 1 tahun saya bekerja, saya mengikuti training di Surabaya, pembahasan tentang bank syariah. Disitulah semacam terbongkar bahwa bank syariah waktu itu belum bisa murni syariah, dan ada hal yang memang yang menurut saya pribadi agak susah disyariahkan karena ada aturan-aturan yang mengikat yang diatur oleh orang-orang yang tidak paham syariah, tidak paham fikih muamalah. Ya, jadi susah untuk syariah. Selesai training dari Surabaya itu, saya langsung mengajukan surat resign besoknya tanpa berpikir panjang, mengajukan resign. Tapi sebelum itu saya sholat, waktu itu saya ingat mengajukan resign hari Senin. Hari Jumat saya sholat Jumat salah satu masjid di Makassar. Saya mendapat bukan mendapat apa, biasa kan di masjid ada selebaran tentang waktu itu tentang pendapatan yang haram. Saya membaca satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, lebih baik artinya bisa lebih baik di dunia, bisa digantinya di akhirat, atau bisa setengah-setengah. Ini yang sampaikan Ustadz Sufyan Baswedan. Jadi menggantikan yang lebih baik itu tidak harus diganti di dunia langsung dengan lebih baik. Mungkin menurut manusia kadar baiknya itu dari segi jumlah atau nominal, atau dari sisi banyaknya harta yang kita miliki. Tapi yang lebih baik ini maksudnya lebih luas dan bisa saja kita dapat di dunia ataupun di akhirat. Nah, dari selebaran itu langsung termotivasi sekali, dan saya sampaikan ke keluarga, ke orang tua, ke istri, ke mertua bahwa saya akan melakukan resign dari bank tanpa ada pegangan apapun, tanpa waktu itu usaha juga sudah belum tiga. Jadi pure keluar semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah saya mengajukan surat resign, eh, banyak sekali yang eh, mungkin Allah mencoba menguji seorang hambanya, apakah dia keluar atau hijrah dari bank murni karena Allah, atau hanya mengikuti tren, atau hanya mengikuti sebagian orang. Belum lama saya keluar, saya ditawari dari salah satu bank syariah dengan gaji yang jauh lebih banyak, dengan posisi jauh yang lebih bagus. Dan waktu itu memang pendapatan sama sekali tidak ada sumber pendapatan. Hanya mengandalkan sisa, bisa dikatakan tabungan lah waktu itu. Nah, untuk menghidupi kebutuhan keluarga, saya harus menjual barang-barang, harus menjual hampir semua, mungkin sekitar 80% aset, misalnya dari katakanlah tempat tidur, TV, lemari, sepeda, mobil, semua jual.
untuk kebutuhan hidup dan untuk membayar sisa-sisa hutang. Jadi di bank itu memang kelihatannya orang pakainya bagus, jam kerjanya teratur, dan pergi menggunakan mobil dan sebagainya. Tapi sesungguhnya dalam hati kecil mereka itu pasti ada kegundahan yang mereka rasakan. Nah, setelah ada penawaran, saya sempat berpikir, ya Allah mungkin saya terima ini ya, karena waktu itu memang dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, eh, sampai-sampai harus menghadapi situasi di mana saya waktu itu dituduh melakukan penipuan, padahal yang menipu bukan saya, yang menipu salah satu oknum aparat. Tapi karena dia seorang aparat, dia balikan faktanya, dibilang saya menipu. Dan waktu itu hampir saya ditangkap, sudah ada surat penangkapan. Yang waktu itu juga bulan Ramadan, saya ingat sekali, saya selalu dipanggil di kantor polisi, dari pagi, duduk, sampai sore baru diperiksa. Karena memang yang ya mungkin ada unsur semacam shock terapi lah, seperti itu. Nah, waktu itu harus saya mengganti sejumlah uang supaya tidak ditangkap waktu sudah ada surat penangkapan. Waktu itu harus mengganti sejumlah uang puluhan juta, dengan posisi saya tidak punya pekerjaan, dengan posisi sudah terlepas dari hal-hal yang bisa mendapatkan keuangan waktu itu. Tapi satu hal yang saya yakini waktu itu, bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan, mau tidak mau akan kita lewati, dan segala sesuatu yang Allah tidak takdirkan, walaupun seluruh makhluk di muka bumi ini menjerumuskan kita dalam perkara yang membahayakan kita, tapi Allah tidak menakdirkan seperti itu, maka itu tidak akan terjadi. Itu keyakinan yang saya pegang waktu itu. Dan alhamdulillah, dari jangka waktu yang diberikan waktu itu 1 pekan, 7 hari, hari keempat, alhamdulillah saya dapat pekerjaan yang saya juga tidak sangka-sangka untuk mengerjakan laporan keuangan dan sebagainya, dan langsung dibayar cash. Dan alhamdulillah pekerjaan itu selesai, dan dibayar di hari H penangkapan sesuai di surat penangkapan itu terbayarkan. Jadi di situ kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak kita duga. Dan masya Allah setelah dari situ saya banyak mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu tidak bisa menggunakan akal pikiran kita. Apa yang dituntunkan oleh agama ya sudah kita sami'na wa ta'na. Kita dengar, kita taat. Tidak perlu dan tidak seharusnya kita menggunakan akal dan pikiran kita untuk mencerna. Dan jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini jelas jalannya tidak disangka-sangka. Tapi pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana niat kita. Kita harus lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kejadian yang pertama selama proses hijrah. Jadi hijrah ini tidak serta-merta kita mau hijrah, semua langsung berubah, semua langsung yang terjadi itu adalah kebaikan semua. Tidak, kita pasti diuji. Dan sebagian besar sahabat X-Bank, teman-teman X-Bank, banyak, dan sebagian besar mungkin semua yang keluar dari bank itu diuji. Tapi ujiannya beda-beda. Ada karena anaknya sakit, ada karena ada bahkan teman itu sampai anaknya meninggal,
ada yang sebagian besar di masalah ekonomi. Karena memang waktu di bank dulu ekonomi kita bisa bilang di atas rata-rata lah. Makanya ujiannya juga ya berhubungan dengan ekonomi. Wallahu a'lam. Nah, dan tidak sedikit atau ada teman-teman juga yang dari ex-bank kembali lagi bekerja di finance, kerja di bank. Nah, ini sangat disayangkan karena orang hijrah ini butuh kesabaran. Ya, biasa saya sampaikan kepada keluarga bahwa mungkin selama di bank kita kerja, kita menghadapi atau merasakan hidup yang enak, yang memadai sekian tahun. Nah, sekian tahun ini kita menghadapi hidup yang sebaliknya, menjalani hidup yang sebaliknya, ya kita harus sabar. Dan alhamdulillah memang ketika kita sabar, Allah akan menggantikan. Apakah itu setengah di dunia, setengahnya di akhirat, atau cash diganti bahagia di dunia langsung, atau diganti di akhirat. Yes. Nah, ini banyak sekali cerita. Nah, saya sendiri setelah diuji dalam hal bagaimana harus menjual harta, menjual aset-aset yang saya miliki, bagaimana saya ditipu, tapi dibilang saya menipu, diputarbalikan fakta. Tapi di sisi lain, kebutuhan hidup ini kan harus terus terpenuhi. Jadi waktu itu kita apapun yang kira-kira bisa menjadi sumber pendapatan kita jalani. Pertama, ini hal yang menarik juga. Waktu itu saya mau buat warkop, tapi tanpa modal. Mungkin bisa berbagi pengalaman tanpa modal. Jadi saya sebar broadcast WA, ada enggak ruko yang mau disewa per bulan. Nah, alhamdulillah waktu itu ada beberapa yang japri. Ketemulah dengan salah satu orang, ternyata rukonya itu dia bilang, Pak Emir enggak usah sewa, kita bagi hasil. Nah, saya lihat rukonya, wah, alhamdulillah rukonya bagus. Posisinya juga strategis. Nah, sekarang rukonya sudah ada, tapi isinya, barangnya juga harus dipikirkan. Saya broadcast lagi, teman-teman saya punya tempat strategis dan sebagainya, rencana buka warkop, ada enggak yang mau bantu? Alhamdulillah ada yang bantu cash. Jadi, ya bukalah itu warkop. Nah, berjalan di warkop, ini juga merupakan tanda-tanda dari Allah, tidak ramai, ya sepi. Ya, saya berpikir ya rata-rata orang ke warkop itu merokok, mintanya musik, ya itu yang saya tidak bisa penuhi. Jadinya sebagian besar, Pak, kita mau sewa tapi bisa enggak pakai musik, bisa enggak merokok dan sebagainya. Ya, karena saya bilang tidak bisa, hanya sunyi. Ya, qadarullah warkopnya pindah, waktu itu pindah ke tempat yang lebih bagus. Ya, kerjasama juga dengan yang punya tempat. Dan qadarullah tidak terlalu ramai juga karena konsepnya memang ya Islami, artinya tidak musik, tidak bebas no smoking dan sebagainya, tutup. Nah, tapi tidak menjadikan saya patah semangat waktu itu. Saya yakin dimanapun kita berada, rezeki Allah itu selalu ada. Tinggal tergantung bagaimana kita terus berusaha bertawakal. Jadi tawakal ini harus memaksimalkan ikhtiar. Jangan langsung tiba-tiba tawakal. Dan alhamdulillah saya orangnya selalu semangat dalam hal apapun, selalu berpikir yang husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat juga menjual nasi kuning di pinggir jalan. Nah, ini pengalaman yang sangat menarik juga. Ya, keluar dari bank, tiba-tiba menjual nasi kuning yang
beli itu eh, kalau di posisi perbankan di bawah saya harus melayani mereka dan sebagainya. Eh, Alhamdulillah ketika rame digusur sama Satpol PP. Karena waktu itu kita menjual di Jalan Poros, Petarani, eh, dan memang di situ tempatnya macet waktu itu. Jadi dari kecamatan menyarankan pindah lagi ke tempat yang lain. Yang saya berpikir, ya Allah, selalu ada saja kendala. Buka warkop ada kendala, jual nasi kuning ada kendala. Tapi sekarang baru saya sadari setiap hal yang saya lewati yang menurut saya waktu itu kendala, ternyata itu Allah mengantar saya untuk ke jenjang yang lebih baik. Dan selanjutnya dari menjual nasi kuning, dari buka warkop, ya bermula dari ada usaha teman yang waktu itu mulai drop. Diajak saya, Mir, antum kan dulu di bank, account manager, saya dibilang paham akan bisnis, paham akan seluk-beluk tentang manajemen, paham bagaimana mengembangkan usaha. Nah sekarang bagaimana cobalah usaha-usaha muslim kita bantu atau paling tidak memikirkan bagaimana usaha muslim ini bisa bersaing. Alhamdulillah saya terima tawarannya, membantu bedah bagaimana usahanya ini yang tadinya mau bangkrut bisa berjalan lagi kembali, paling tidak rugi waktu itu. Jadi targetnya cuma tidak rugi karena selama 7 bulan dia usaha selalu rugi. Alhamdulillah bulan pertama setelah kita bedah, dicari tahu masalahnya, dicarikan solusi, berkembang. Selama 6 bulan saya di situ, masalah ternyata yang tadinya saya bukan gagal sih Allah mengantar ke arah yang lebih baik. Tadinya harus berpanas-panasan di jalan, berdebu dan sebagainya, buka warkop juga tidak jelas. Bahkan saya ditipu, mengantar ke hal yang pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi tanpa modal, karena modal ilmu. Konsultasi, usahanya berkembang, dan sekarang alhamdulillah jauh lebih besar. Nah mulai dari situlah, ya Allah saya bilang ini nikmat, ya, dimana 2 tahun lebih sabar. Nah ini semacam terbuka jalan rezeki yang lebih baik. Oh ya ada satu, saya lupa, saya juga pernah bawa mobil pickup. Jadi sewakan mobil, saya bawa sendiri, mobil orang tua, dan itu Masya Allah yang termasuk berkesan karena saya ingat sekali bulan puasa saya mengantar barang ke salah satu daerah, hampir 2 jam perjalanan dari kota Makassar. Itu sangat panas dan ya Allah saya bilang, beginilah nikmat mencari rezeki yang halal. Kalau di bank dulu kita cuma duduk-duduk, kerja sedikit, penghasilan banyak. Tapi tidak ada yang dirasa. Tapi dengan mata pencarian yang bisa dibilang harus mengeluarkan tenaga yang lebih, berkeringat yang banyak, ini masalah dinikmati sekali. Banyak hal yang saya lewati. Dan terakhir, kerja sebagai itu tadi konsultan. Alhamdulillah setiap usaha yang kita masuki, yang bantu benahi, selalu dengan izin Allah bisa berkembang dengan lebih baik. Hingga saat ini ada beberapa tawaran kerjasama kepada kami untuk mengembangkan beberapa usaha, termasuk yang terakhir ditawari dari investor luar negeri untuk pengadaan kurma. Mungkin sekilas dari saya kisah hijrah seperti itu. Sebagai kesimpulan atau masukan bagi teman-teman yang mungkin masih bekerja di bank atau masih bekerja di lembaga-lembaga ribawi, marilah kita sama-sama pertama
merenungi. Pasti dalam hati kecil kita itu merasakan bahwa pekerjaan ini sesungguhnya ada yang tidak beres. Pasti ada yang mengganjal. Apakah itu di hati kita, apakah itu dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti ada. Sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Bahkan kita harus justru lebih introspeksi ketika itu tidak ada masalah. Jangan sampai hati kita tertutup. Subhanallah, semoga Allah menjaga kita dari itu semua. Nah, untuk menguatkan kita berhijrah, pertama, luruskan niat. Kita berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena teman, bukan karena ada unsur keterpaksaan, bukan karena ada unsur kita dipaksa kalau kita berhijrah. Tidak, kita yakin 100% yang memberikan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semua dunia dan sisinya. Apa yang kita perlu khawatirkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin. Bahwa ketika kita mencari hal yang lebih baik atau meninggalkan hal yang haram, mencari yang halal, Allah menjamin hal yang lebih baik dari itu. Yang menjamin Allah, bukan orang tua, bukan presiden, bukan siapa. Yang menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, luruskan niat. Ketika sudah ada niat, langsung bersegera, jangan tunggu-tunggu. Karena syaitan tidak pantang menyerah untuk selalu mempengaruhi kita. Segera, langsung ketika sudah ada niat, bahkan walaupun niat kita setengah-setengah, langsung saja keluar. Jangan berpikir setelah kita keluar dari bank atau setelah kita meninggalkan hal yang haram, tidak usah takut. Rezeki dari mana, tidak usah takut. Allah sudah menjamin rezeki kita, bahkan hewan melata pun dijamin rezeki kita, apalagi kita sebagai manusia. Jadi setelah ada niat, bersegera. Ini juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun 'ardas samawati wal ardh." Ya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, kita disuruh bersegera terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan surga, Pak. Masya Allah, disediakan surga. Jadi hidup ini kan ujungnya cuma dua, surga atau neraka. Kadang ya manusiawi juga, kalau kadang kita sebelum berhijrah memikirkan ketika berhijrah makan apa, penghasilan dari mana, sudah tutup mata, Bismillah, berhijrah. Gitu. Yang ketiga, kita ubah teman-teman bergaul. Nah, ini juga yang saya rasakan waktu mau keluar dari bank, waktu sudah keluar, tapi teman-teman saya waktu itu masih orang bank, rentenir, pokoknya yang berhubungan dengan riba, teman-teman saya waktu itu. Saya berpikir dalam hati terbesit, ya Allah, kalau saya ada di dalam lingkungan seperti ini terus, kapan saya bisa fokus, bisa tentram, bisa belajar agama dengan baik, dan bisa melaksanakan perintah agama dengan baik. Dan seketika itu Allah menjawab, mungkin waktu itu doa dalam hati, saya diperkenalkan dengan salah seorang ustadz yang banyak membimbing saya waktu itu. Dan waktu itu juga secara instan saya mengenal, Masya Allah, ustadz besar lah, katakan Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid Basalama, Syafiq Basalama, Ustadz Subhan Bawasir, Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Sofyan Ali Pura, dan sebagainya. Masalah saya banyak dapat ilmu dari mereka. Karena setiap tablik akbar, alhamdulillah saya selalu berkesempatan yang menjemput mereka. Jadi driver bagi Ustadz. Walaupun saya harus bermalam teman Ustadz, tapi Masya Allah, ya kita perlu berteman dengan orang-orang yang pertama tauhidnya bagus. Paling tidak ketika kita masih ragu-ragu dan sebagainya, masih banyak
dalam hati yang mengganjal ketika berteman dengan orang-orang seperti itu, ustadz atau bukan ustadz tapi tauhidnya bagus, itu otomatis mempengaruhi kita. Karena memang dalam agama juga diajarkan seperti itu. Eh, Seseorang itu, agama seseorang bisa dilihat dari agama temannya. Jadi tadi pertama niat, yang kedua harus bersegera, yang ketiga teman atau lingkungan harus kita rubah. Bukan berarti kita memutuskan silaturahmi dengan atau memutuskan pertemanan dengan teman-teman yang tidak, tapi dirubah pertemanan kita. Nah, teman-teman yang lain yang masih mungkin dalam hal pekerjaan yang Allah tidak ridho, ya kita bisa ceramah pelan-pelan. Bahkan ada teman yang tadinya dilihat Amir ketika waktu masih di bank seperti ini, keluar dari bank, sekarang hijrah berjalan agama seperti ini, dia mereka yang tertarik sendiri. Maksudnya mereka yang mengikuti jejak kita, jangan kita yang mengikuti jejaknya mereka. Nah, tadi berteman atau membuat lingkungan yang bisa menunjang hijrah kita. Yang keempat, dan juga yang saya jalani ini, jadi ini tips dari saya pribadi. Mungkin ada orang yang lebih paham, ada yang punya pengalaman yang lain. Jadi yang keempat menurut saya, meminta doa, dan kita juga berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa orang tua, doa orang terdekat, doa orang yang saleh dan sebagainya. Karena waktu itu memang yang saya jalani agak berat. Saya sholat tahajud, dan salah satu keutamaannya itu sholat tahajud. Allah akan mengantarkan kita ke jalan yang lebih baik. Kita sadar, tidak sadar, mau tidak mau kita akan melewati jalan itu. Alhamdulillah, Allah mengantarkan ke arah yang lebih baik. Dan yang kelima, ketika kita sudah berdoa, selalu beristighfar dalam hati. Mengingat kesalahan yang telah kita perbuat, yang Allah tidak ridhoi, selalu bermuhasabah dan selalu minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, menuntut ilmu agama. Karena ketika kita keluar dari hal-hal yang Allah haramkan menuju ke arah hal-hal yang Allah ridhoi, ini kita tidak akan paham kecuali dengan belajar agama. Belajar agama sesuai Al-Quran, Sunnah, para salaf, para ulama salaf, dan ustadz-ustadz yang berakidah salaf. Artinya mengikuti agama yang hak, yang betul-betul sesuai tuntunan yang jalan para ulama salaf yang Allah ridhoi. Karena tanpa itu banyak hal yang bisa terjadi kalau kita tidak belajar agama. Katakanlah saya yang tadinya kerja di bank, keluar dari riba, ketika tidak belajar tentang hal yang lain, agama, tentang fikih lah, katakanlah tentang fikih, kita bisa terjerumus dalam hal yang goror, dalam hal transaksi yang syubhat dan sebagainya. Nah ini, jangan sampai kita berhijrah, menurut kita dengan pedenya kita sudah jalani yang benar, padahal masih salah menurut agama. Jadi memang harus belajar, pilih guru yang baik, yang berpahaman, dan selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang yang sesat. Karena banyak sekali sekarang juga yang mengaku ini sesuai agama tapi justru jauh dari agama. Nah, mungkin yang bisa lebih menjelaskan ya nanti kita ikut taklim dan sebagainya, mencari guru yang terbaik ya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipertemukan dengan jalan agama yang sesungguhnya, yang bisa mengantarkan kita ke hal-hal yang Allah ridhoi di dunia dan akhirat, dan semoga bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin dari saya cukup. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, nah itu tadi kisah yang diberikan ataupun diceritakan oleh Pak Emir Faturusi. Nah, memang benar sangat penuh butuh perjuangan untuk lepas dari lingkaran riba seperti bank ini. Sudah bukan menjadi rahasia jika sebenarnya kerja di bank ini menjanjikan kenyamanan hidup di dunia dengan posisi-posisi tertentu. Bahkan bisa juga mendapatkan fasilitas berlebih. Tapi jika mendengar kisah ataupun proses perjalanan hijrah dari Pak Emir ini sebenarnya kita lihat ini sangat tidak instan. Bahkan pada saat ada niat tidak langsung mantap gitu. Jadi ada proses yang panjang. Tadi juga bahkan ada kejadian yang sama dengan pihak berwajib dan lain-lain sebagainya. Tapi satu hal yang sangat menginspirasi kita semua, sangat salut adalah kesabaran yang Pak Emir ini istiqomahkan seperti itu. Nah, baiklah, kini kita lagi sedang ada di sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman para sahabat Muslim yang ingin bertanya, boleh untuk menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom komentar seperti itu. Nah, tapi sekarang ini sudah ada pertanyaan dari Doni Eriawan di Purbalingga kalau tidak salah. Dari Doni Eriawan, gini Pak Emir, dia bertanya, ketika hijrah, bagaimana dukungan keluarga Pak Emir, katanya. Bagaimana dukungan keluarga Pak Emir pada saat berhijrah? Apakah ada keluh kesah, apakah ada protes, dan bagaimana sebenarnya cara Pak Emir untuk menyatukan visi hijrah bersama keluarga Pak Emir? Silakan Pak. Ya, langsung dijawab. Ya. Jadi ya itu juga yang saya alami ketika akan resign. Waktu itu saya pulang training dari Jakarta, saya sampaikan ke orang tua, ke istri, ke mertua, saya akan keluar dari bank. Ditanya, terus pegangannya apa? Terus setelah keluar dari bank, bikin apa? Saya bilang ya, Allah sudah menjamin. Pokoknya kita keluar, masalahnya ini riba, dosa yang besar, tidak ada pengecualian. Yang saya pikir waktu itu, kalau saya tidak keluar sekarang, kapan lagi? Jangan sampai saya meninggal dalam keadaan saya masih kerja di bank dengan penuh transaksi riba. Saya sampaikan ke mereka, memang ada yang menolak, sebagian besar dari keluarga menolak, tapi ada juga bisik-bisik ya sudah, kalau memang itu pilihan, hidupnya dijalani. Dan saya sampaikan bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak masuk di logika kita, jalannya dari mana. Jadi kita akan berpikir, wah ini kalau saya resign, itu mustahil bisa kita bayangkan. Karena dalam Al-Quran sini sudah dijelaskan dari jalan yang tidak disangka. Ya tidak disangka-sangka. Jelas kita samina wa ta'na. Ketika disampaikan, kita dengar, kita taat. Tapi tidak menutup bahwa kita hanya bertutup mata, bahwa kita hanya pasrah dengan keadaan, tidak. Kita terus berusaha. Dan usaha inilah yang menjadikan hidup kita insya Allah lebih berkah, dan Allah melihat keseriusan kita sejauh mana mencari rezeki Allah. Karena ketika kita akan katakanlah seperti saya keluar dari lembaga ribawi yang memiliki pendapatan yang sangat banyak, bukan banyak sangat banyak bagaimana, tapi bisa memenuhi kebutuhan hidup di atas rata-rata, tiba-tiba keluar tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan yang tetap, memang sesuatu hal yang bahkan ada yang sampaikan, Pak Emir kan kalau keluar terus tidak ada pendapatan, nanti mudaratnya yang timbul lebih besar. Nah ini perkataan yang tidak ada dalilnya, yang menurut saya mengada-ngada. Karena yang menjanjikan untuk keluar ketika kita keluar dari hal yang haram, mencari hal yang lebih halal, yang lebih baik, yang Allah ridhoi, saya menjanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak usah khawatir. Dan ini yang saya alami.
saya keluar tidak ada pegangan apapun, tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada sumber yang waktu itu kalau mungkin orang lain berpikir, oh, kalau keluar saya tidak ada potensi lah pendapatan waktu itu. Tapi saya beranikan diri, dan saya pikir waktu itu Allah sudah menetapkan rezeki saya 50.000 tahun sebelum diciptakan dunia dan sisinya. Tidak akan meleset dari situ. Di mana saya bekerja di bank dan di luar bank tetap akan sama. Cuman yang beda, Allah ridho atau Allah tidak ridho dengan pekerjaan kita. Jadi saran saya disampaikan saja baik-baik kepada keluarga, kepada orang tua, kepada istri, bahwa kita akan mencari hal yang lebih baik dan selalu terus berusaha berdoa dan harus betul hakul yakin, tanamkan keyakinan yang sekuat-kuatnya dalam hati bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Tapi butuh usaha dan butuh kesabaran, tidak instan. Dan disitulah kita diuji. Soalnya jalan keluar akan didapatnya. Dan satu hal lagi, perkataan dari Abu Bakar atau Umar bin Khattab, ini juga jadi prinsip saya. Semakin malam, semakin dingin, semakin bertanda bahwa pagi akan muncul. Artinya ketika kita hijrah, semakin susah hidup kita, semakin katakanlah banyak sekali masalah, itu insya Allah jalan tolnya akan makin dekat. Dan itu pun Allah menguji kita masih sebatas kemampuan kita, tidak melebihi batas kemampuan kita. Jadi apapun itu jalani dengan sabar dan berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dan berprasangka baik insya Allah akan kita dapatkan yang baik. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita setelah kita berhijrah, berkomitmen untuk keluar, yakin apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita. Karena beda yang baik menurut kita secara kasat mata, sebenarnya belum tentu yang terbaik bagi kita secara tidak kasat mata, atau secara apa yang terjadi nanti ke depan. Jadi selalu berbaik sangka kepada Allah dan selalu yakin inilah yang Allah berikan yang terbaik bagi kita. Masya Allah. Nah, masih ada waktu untuk bertanya, jadi buat para sahabat muslim yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, karena masih ada waktu untuk bertanya. Tapi di sini saya mau menyampaikan salam dulu dari Abu Abdillah Musliadi, katanya salam untuk pemateri. Semoga menjadi inspirasi hijrah bagi teman-teman yang lain semuanya. Amin. Amin. Nah, kami masih membuka pertanyaan buat teman-teman para sahabat muslim yang ingin bertanya. Silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, ataupun bisa menggunakan fitur raise hand untuk ingin berbicara langsung bersama dengan Pak Emir Paturusi. Bagaimana para sahabat muslim? Masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin saya yang bertanya deh buat Pak Emir. Tadi ini sebenarnya saya cukup kagum dengan kesabaran sama Pak Emir. Jadi saya bisa belajar kalau misalnya sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya. Kalau misalnya sabar itu ada batasnya, malah orang itu belum sabar menurut saya, seperti itu. Nah, tapi yang menjadi yang sangat menarik di sini adalah bagaimana sebenarnya Pak Emir ini bisa istiqomah. Sebenarnya apa yang membuat Pak Emir ini bisa ya sabar aja dulu gitu, jalanin aja dulu. Masih ada sangat-sangat percaya dan yakin sama jaminan Allah seperti itu. Benar-benar sangat menginspirasi seperti itu. Bagaimana istiqomahnya ini, Pak? Ya, memang sabar ini betul-betul diuji ketika kita katakan ingin naik kelas atau ingin cari hal yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Dan para nabi, rasul, orang-orang terdahulu diuji kebanyakan itu dengan kesabaran. Nah, ini juga yang menjadikan saya semakin kuat melihat
eh, cerita-cerita atau kisah sirah nabawi di mana orang-orang terdahulu diuji dengan kesabaran. Nah, eh, waktu itu yang saya hanya berpikir, yang penting saya masih bisa makan, anak saya masih bisa minum susu, ya sudah, kita tidak perlu terlalu berpikir bermuluk-muluk, yang penting masih bernapas, masih makan, masih bisa tidur dengan nyenyak, sabar menunggu sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan eh, memang ada satu kondisi di mana seakan-akan ini kayaknya montok ini, kayaknya harus bagaimana ya, tapi sesungguhnya ketika kita berpikir seperti itu, itulah sudah dekat sekali jalan keluar. Eh, Bahkan pernah saya sampaikan ke istri saya, ya kalau eh, hidup seperti ini kurang nyaman atau kurang bisa dijalani, ya tidak apa-apa kita misalnya dia pulang dulu ke orang tuanya atau bagaimana, ya jalan sendiri sampai stabil lah. Tapi eh, ya itu tadi saya bilang, ketika kita sabar dan semakin banyak yang kita rasakan, eh, yang menurut kita mentok sebagai batas sabar sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang eh, ilmu yang kurang. Nah, itu sedikit sekali lagi sabarnya, insya Allah jalan keluar itu sudah dekat sekali. Jangan, jadi artinya sabar itu tidak ada memang batasnya. Dan semakin kita sabar, insya Allah Allah mengganti dengan hal yang lebih besar. Nah, itu jadi ya yang penting kita, menurut saya pribadi, yang penting kita bisa makan, tidak eh, makan artinya pun walaupun mau puasa, karena saya puasa dulu, saking berat hidup, sekarang saya puasa supaya tidak memberatkan di dapur, artinya tidak ada yang dimasak. Jangan masih bisa makan, masih minum susu, anak-anak masih ada tempat yang bisa kita tempati. Tapi yakinlah itu apapun ujiannya, Allah tidak akan uji di luar batas kemampuan kita. Allah lebih mengetahui kapasitas kita itu seperti apa. Dan yakinlah semakin diuji kesabarannya, semakin besar berarti kapasitas manusia ini. Jadi semakin banyak ujiannya, Allah mengetahui kita ini mempunyai kapasitas yang luar biasa. Dan ini harusnya menjadi inspirasi atau menjadi motivasi bahwa kita insya bisa akan jauh lebih besar dari saat itu. Ya, seperti itu. Insya Allah, luar biasa sekali ini kisah dari Pak Emir. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan. Masih ada lagi pertanyaan yang muncul ini dari Abu Abdillah Musliadi. Ini pertanyaan yang sempat juga tadi di apa namanya kisah diceritakan oleh Pak Emir tentang kisah awal hijrah nih, karena sempat berbisnis. Nah, pertanyaan dari Abu Abdillah Musliadi mengatakan tips berbisnis yang dilakukan Pak Emir nih seperti apa di awal hijrahnya? Seperti itu, Pak. Pertama, karena waktu awal hijrah belum banyak tentang perkara-perkara fikih muamalah yang saya ketahui. Jadi apapun itu yang menurut saya halal, zatnya halal, orang bilang ini Mir ada bisnis begini, yang tanpa modal, saya search di internet bisnis tanpa modal, jadi apa namanya reseller dan sebagainya dijalani. Dan kadang saya berpikir yang menurut orang lain mungkin mustahil, kayak tadi mau bikin warkop tapi tidak punya uang sama sekali, dan alhamdulillah warkopnya jadi. Terus mulailah bisnis dengan apa yang kita bisa, jangan terlalu banyak berpikir, dan apa saja yang kita bisa. Misalnya kayak istri saya bisa masak nasi kuning, ya saya suruh dia masak nasi kuning, saya yang jual, karena cuma itu yang bisa. Dan itu dijalani dulu, dijalani, nanti insya Allah akan memberikan ini jalan yang harus kita lewati, dan ini jalan yang terbaik. Nah, itu dasar-dasarnya. Setelah itu makin ke sini
yang saya pahami dan yang disyariatkan oleh agama, ketika kita berbisnis harus paham fikih muamalah, harus paham transaksi-transaksi yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan oleh agama. Karena ketika ini kita melanggar, akan terjatuh ke hal-hal juga yang dilarang agama, ya. Terjatuh hal yang haram, yang bagi sebagian orang mereka tidak tahu. Bertransaksi, misalnya riba itu bukan hanya, riba ini kan terbagi lagi, bukan hanya sekedar bunga bank dan sebagainya, terbagi. Belum lagi bicara tentang transaksi yang horor, transaksi yang bisa menzalimi orang lain, transaksi yang jadi butuh belajar memang. Karena ketika kita misalnya seperti saya hijrah dari bank, cari pendapatan yang halal, bikin usaha dan sebagainya, tapi ada juga hal-hal yang kita langgar dalam agama, transaksi fikih kita tidak paham, ya sama saja kita walaupun misalnya dosanya lebih kecil daripada riba, tapi transaksi kita nanti tidak berkah dan nanti namanya sesuatu hal yang tidak berkah ya kita tidak bisa merasakan apa-apa, tidak bisa membawa eh, kepada apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang harus belajar. Jadi dalam hal apapun ketika orang berhijrah mencari hal yang lebih baik, apakah itu menurut dari sisi pekerjaan yang lebih baik atau dari sisi kepribadian yang lebih baik, dari sifat dan sebagainya, ya harus belajar. Di agama itu sudah jelas ini yang baik, ini yang tidak baik, halal, haram, syubhat dan sebagainya harus dipelajari. Karena kalau tidak, ini setan ya banyak yang keluar dari bank, dia tinggalkan riba tapi masuk transaksi yang haram yang lain. Dan ini tidak bisa diketahui kalau tidak belajar. Nah, makanya penting selalu untuk kita update ilmu tentang tauhid, tentang tauhid untuk membuat keyakinan kita bahwa ya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ibaratnya sampai kekuatan saya bisa bersabar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta ya Allah kuatkan saya, keluarkanlah hati saya, keluarkanlah hati hamba untuk bisa bersabar karena yang sejatinya Allah lah yang memberikan kita kesabaran, Allah lah yang memberikan kita keistiqomahan, Allah yang memberikan kita petunjuk untuk jalannya yang baik. Yang kita kalau paham tauhid, paham juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini penting karena banyak sekali hal-hal yang ketika kita di luar sunnah atau yang tidak sesuai yang Nabi ajarkan, itu dalam hal beribadah ibadah kita tertolak. Dalam hal bermuamalah, memang dalam muamalah-muamalah tertentu yang kata Rasul bahwa itu urusan dunia, urusan hamba, tapi ada hal memang yang diatur. Jadi kayak kita berjual beli, kayak kita berbisnis tentang jasa atau barang, itu ada kaidah-kaidahnya dalam agama yang harus kita ikuti dan harus belajar memang dari ahlinya, dari pakarnya, dengan ilmu-ilmu yang sahih seperti itu. Jadi apapun bisnis yang akan kita jalani, pahami konsepnya dalam Islam itu diajarkan seperti apa. Tidak memakai logika kita sendiri. Yang sampai terjatuh kepada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, nah jadi itu tadi tips dari Pak Emir ketika awal berhijrah untuk berbisnis ini harus tetap terus belajar tentang fikih muamalah. Nah, bagi sahabat muslim yang ingin mendapatkan materi dari awal, ini bisa diakses di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Jadi kalau teman-teman sahabat muslim yang tadi telat untuk bergabung, bisa dinonton kembali di channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Nah, karena kita punya keterbatasan waktu, ini sudah hampir menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi kita pertemuan kita di sore hari ini kita cukupkan karena keterbatasan waktu itu tadi. Jadi bagi kembali lagi untuk para sahabat muslim yang ingin mengakses materi dari awal bisa dilihat kembali di channel YouTube Bidik Misi Indonesia.
Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Emir Paturusi. Sebelum saya menutup, saya mungkin akan menyimpulkan atau mengungkapkan kembali tips-tips berhijrah dari Pak Emir. Yang pertama itu niat harus benar-benar niat yang baik dan benar karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian harus yakin dengan jaminan Allah 100%. Kemudian yang kedua, ketika sudah ada niat nih harus bersegera untuk berhijrah. Kemudian yang ketiga, ubah lingkungan pertemanan atau tempat bergaul. Yang keempat, berdoa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Teruslah berdoa, minta doa kepada keluarga, teman-teman, bahkan para guru-guru kita. Kemudian yang kelima, selalu beristighfar, memohon ampun atas kesalahan yang Allah tidak senangi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menuntut ilmu agama atau terus belajar tentang agama. Nah, itu tadi kisah yang telah diberikan kepada kita semua, memberikan pelajaran bagi kita semua, memberikan inspirasi dari Bapak Emir Paturusi tentang kisah hijrah sahabat X-Bank. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini dapat berguna, bermanfaat, dan juga mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kembali menuntaskan puasanya pada hari ini. Semoga kita dapatkan banyak limpahan rahmat di bulan Ramadan yang penuh berkah pada bulan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Syukron jazakumullah khairan kepada